Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Asy-Syidikiyah Rantau Kasih, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran materi tentang perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Dan inilah video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan yuk. Ayo, qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabba idza syi'ta sahla. Wal-'aqibatul lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga ilmunya bermanfaat untuk umat. Bila Ustazah cek dulu kehadiran kalian. Ustazah absen dulu ya. Amanda, Anggi, Chelsea Aulia, Email Sapitri, dan terakhir Zuraida. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Bila sudah absen, kita masuk pembelajaran Umar bin Khattab. Nah, tapi sebelum itu Ustazah tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Khalifah? Ya, yaitu Khalifah Abu Bakar, yaitu tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Apa itu Khulafa Ar-Rasyidin? Amanda. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan untuk 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pintar. Nah, kan tadi sudah dijabarkan. Khulafa itu artinya para pemimpin yang memimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Itu kan ada beberapa. Siapa saja khalifah? Khalifahnya? Malati. Ada 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq. Iya. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar berarti tentang Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini belajar tentang Khulafa Umar bin Khattab. Ah, Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar. Yang kamu ingat, apa itu Khalifah Abu Bakar? Siapa? Laudi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia menghadapi tantangan besar setelah wafatnya Nabi, termasuk orang-orang yang murtad dan nabi palsu. Dia berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab lewat perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Dia mengawali pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf agar tidak hilang. Ya, itu adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, jadi kita masuk ke khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran tentang Umar bin Khattab, kita ice breaking dulu. Ice breaking. Siap, kita ice breaking biar kita semangat, biar belajarnya
enjoy biar belajarnya asik kayak itu. Semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Iya. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, semuanya siap. Nah, Bella, sekarang kita masuk ke Umar bin Khattab. Ada yang tahu Umar bin Khattab? Ah, iya, silakan. Ayo. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar. Beliau termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah dan dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan berani. Oke, bentar. Siapa namanya? Saya. Oktaria Safitri. Oke, 100 untuk Oktaria. Bella, kita lanjutkan ya. Silakan yang perlu dicatat-catat. Nanti setelah ini Ustazah bagi kelompok. Nanti di kelompok itu kalian disuruh diskusi, kemudian presentasi. Dan dari hasil kalian menonton ini ya. Ya. Khalifah Umar bin Khattab. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menceritakan sejarah Umar bin Khattab. Peserta didik mampu menjelaskan kebijakan penting dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap jujur, adil, dan tanggung jawab. Keempat, peserta didik dapat menyimpulkan kontribusi Umar bin Khattab terhadap Islam. Oke, sekarang perhatikan di depan. Kita lanjut. Peta konsep. Nah, peta konsep ini yaitu menjelaskan tentang Umar dan hubungannya dengan Muhammad. Nah, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Quart bin Riza bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Di sebelahnya ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah. Jadi hubungannya ini ada bertemu di bin Ka'ab, nenek moyang ya. Jadi ya, selain Umar bin Khattab ini sahabat dengan Rasulullah, ia juga masih bersaudara. Dan Umar ini adalah mertuahnya dari Nabi Muhammad. Anaknya Umar ini namanya Hafsah, menikah dengan Muhammad. Jadi salah satu istri Nabi ada yang nama Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Kita lanjut nak ya. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal dan berpengaruh. Ia lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 644 Masehi. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai seorang yang kuat dan berwibawa dalam masyarakat Quraisy. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pembela terkuat Islam dan berperan besar dalam perkembangan Islam. Jadi Umar bin Khattab ini memerintah setelah Abu Bakar As-Siddiq selama berapa tahun? Dari 634 sampai 644, 10 tahun. Jadi Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam pada saat itu hanya 10 tahun. Kan tetapi walaupun 10 tahun, kebijakan-kebijakan Umar banyak. Apa yang dilakukan Umar sudah banyak terhadap Islam. Nih, Umar bin Khattab nih menerapkan berbagai kebijakan yang signifikan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi,
Nah, kebijakan-kebijakan ini mencakup pembagian wilayah menjadi provinsi, pendirian Baitul Mal, dan pembaharuan sistem pajak, serta penetapan hari Jumat sebagai hari libur dan penggunaan kalender Hijriah. Ada yang ingat kalender Hijriah? Apa itu? Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi itu 12 bulan dalam Islam atau Hijriah. Kalau yang kita kenal itu 12 bulan Masehi itu Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya ya. Lanjut ya nak ya. Nah, oke, kita sudah kembali ke wafatnya Umar bin Khattab. Wafat pada usia 63 tahun. Pada tahun 644 Masehi. Beliau meninggal dunia akibat luka tusukan saat sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'an. Beliau ini dimakamkan di samping makam Rasulullah. Di samping makamnya Abu Bakar As-Siddiq juga. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Umat Islam tidak akan pernah melupakan warisan kepemimpinan yang ditinggalkan Umar bin Khattab saat ia wafat syahid ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi setelah Khalifah Umar bin Khattab ini wafat, ia telah menunjuk 6 orang sahabat sebagai calon penggantinya. Yang pertama siapa? Utsman bin Affan. 2? Ali bin Abi Thalib. 3? Zubair bin Awwam. 4? Talha bin Ubaidillah. 5? Abdurrahman bin Auf. 6? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi kekhalifahan ini digantikan oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman ke-6 ini terpilihlah Utsman bin Affan melalui komite pemilihan khalifah. Setelah Umar wafat, maka digantikan oleh Utsman bin Affan. Jadi siapa khalifah ketiga? Utsman bin Affan. Kalau tadi khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua? Umar bin Khattab. Khalifah ketiga? Utsman bin Affan. Iya. Nih, perhatikan lagi ke depan. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dia hijrah masuk Islam dengan tegas melawan penindasan. Nanti Ustazah tampilkan video dokumenternya tentang Umar bin Khattab masuk Islam ya. Kemudian kepemimpinan khalifah kedua. Kalau khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini khalifah kedua yaitu dari 634 sampai 644 Masehi. Jadi Umar bin Khattab ini berapa tahun? 10 tahun. Memperluas wilayah Islam. Prestasi besar Umar bin Khattab yaitu penaklukan Persia Romawi, kemudian pembentukan reformasi administrasi. Karakter Umar bin Khattab adil, tegas, zuhud, ya, kuat pendirian dan rendah hati. Apa hubungan dengan Nabi? Sahabat dekat sekaligus penasehat Nabi. Kedua, pembela Nabi. Ya, pembela Nabi. Ketiga, menantu. Nah, Nabi ini adalah menantu. Iya, karena salah satu dari anak Umar bin Khattab yang bernama Hafsah menikah dengan Nabi. Baiklah. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan untuk yang ini bermanfaat untuk kalian, dan selanjutnya Ustazah bagikan kelompok. Ustazah bagi kelompok. Tugas kalian apa? Tugas kalian
berdiskusi. Apa hasil dari pembelajaran ini? Ya. Kemudian kalian siapkan sesudah diskusi, kalian punya catatan tersendiri tentang Umar bin Khattab. Kemudian kalian buatkan satu pertanyaan untuk kelompok temannya seperti itu. Ustazah bagi menjadi 4 kelompok. Ustazah namakan kelompok 1, Ustazah namakan kelompok Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Ustazah bagi dulu ya. Ustazah baginya berdasarkan absen nak ya. Jadi tidak mele-mele. Nih, Ustazah bagikan. Kelompok 1 Amanda, Anggi, Chelsea, Della, kemudian Eksi. Kalian kelompok Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian kelompok kedua, kelompok Umar bin Khattab. Herlina, Jessie, Laudi, Oktaria, dan Ria. Dan kelompok 3, Ustazah namakan Utsman bin Affan. Siti Fatimah, Sri Agustin, Uswatun, Fadila, dan Luna. Itu namanya. Kelompok keempat, Ustazah namakan Ali bin Abi Thalib. Melati, Khairun, Najwa, Sela, Imel, dan Zuraida. Tugasnya, kalian nanti diskusi. Hasil dari pemaparan Ustazah tadi kalian tulis. Nanti kalian presentasikan. Ustazah kasih waktu 10 menit lah. Ya. Nah. Ini yang tadi. Silakan nanti hasilnya tulis di sini. Hasil dari, ingat, penilaian Ustazah keaktifan kalian diskusi. Selain itu hasil dari tugas LKPD nanti. LKPD nanti Ustazah kasih waktu sudah pemutaran, ini kelompok 2, pemutaran video. Ya. Nah, jadi ini keaktifan kalian. Jadi diusahakan kalian semuanya harus aktif. Ya. Kalau mau nilai bagus, besar. Cukup. Nih, boleh untuk urek-urek. Nah, sekarang silakan kelompoknya muter. Muter jadi kelompok Abu Bakar. Sudah. Mana kelompok 3-nya? Ini. Nah, Ustazah kasih ini biar lebih tahu. Kelompok Utsman bin Affan. Kelompok 1 sini. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Nih, ini identitas kalian. Kelompok 4. Ini. Dah, silakan tulis. Nah, nanti kertas ini hasilnya 1 untuk Ustazah ya, kumpul. Yang kertas Ustazah kasih ini. Yang kalian cukup di buku catatan saja presentasinya. Yang ini untuk Ustazah. Jadi 1 orang tugas menulis, nanti yang lain tugas untuk memaparkan, yang lain tugas untuk memberi pertanyaan, dan yang 1 lagi tugas untuk menjawab. Selamat bekerja. Ya, silakan kumpul. Ya, terima kasih Bu Abu Bakar. Sekarang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Cukup. Oke, perhatikan fokus. Sebelum presentasinya, tangan ke atas, tangan ke pinggang. Dengarkan suara Ustazah. Mana hidung? Mana mulutnya? Oh iya. Oke. Sekarang kita presentasi. Untuk kelompok 1. Atau saya beri nama tadi kelompok Abu Bakar. Silakan. Kelompok Abu Bakar. Berdiri. Sebutkan nama dan perwakilan dari kelompoknya. Apa hasil dari belajarnya pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Andrista. Saya dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan memberikan hasil diskusi kelompok kami, Ya, yaitu fakta penting tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail al-Adawi yang sering dijuluki Al-Faruq, yang artinya yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Beliau lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Beliau masuk Islam sekitar tahun ke-6 kenabian. Dan beliau menjadi khalifah sekitar tahun 634 Masehi setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau wafat sekitar tahun 644 Masehi karena ditikam oleh seseorang Majusi bernama Abu Du'ah al-Majusi. iya, 100. Oke, silakan duduk. Oh. Sekarang tugasnya satu lagi. Memberikan pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok Umar. Apa pertanyaannya? Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok Umar. Ya, fokus kelompok Umar. Ini pertanyaan untuk kelompokmu. Baiklah, pertanyaan untuk kelompok Umar bin Khattab. Sebutkan kebijakan atau inovasi Umar bin Khattab. Iya. Jadi Ustazah silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi kelompok Umar bin Khattab memaparkan hasil diskusinya, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Sudah siap? Ya, Siapa yang mewakili? Oke, ayo silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Helena. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan tentang peran besar Umar bin Khattab. Ya, 1. Memperluas wilayah Islam hingga Persia, Mesir, Syam, dan Irak. 2. Membuat sistem administrasi pemerintahan yang teratur, seperti pembagian wilayah, pengangkatan pejabat, dan sistem keuangan. Baik Islam. 3. Menciptakan kalender hijriah yang kita pakai sampai sekarang. 4. Sangat tegas menegakkan hukum dan dikenal dengan keadilannya yang luar biasa. ya 100. Silakan. Sekarang siapa yang memberikan pertanyaan untuk kelompok? Menjawab pertanyaan dari Oh, menjawab dulu. Maaf, menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Abu Bakar, dengarkan pertanyaan dari Abu Bakar ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria. Ya, Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu jawabannya adalah inovasi Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Tas. Membentuk sistem administrasi negara Diwan, membentuk tentara profesional, membentuk kalender hijriah, membentuk pengadilan negara. Bagaimana kelompok Abu Bakar? Betul? 100. Baiklah, saya berdiri di sini untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 sifat kepemimpinan Umar bin Khattab yang dipatut Teman-teman ya? teladani. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah adil, tegas, amanah, atau rendah hati. Oke, sekian. Terima kasih. Good. Jadi hasil presentasinya ya. Bella, selanjutnya kita sudah diskusi presentasi. Untuk nilai diskusi presentasinya kalian sudah aktif. Nanti Ustazah satu kali lagi yang ambil penilaian, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Dari lembar kerja itu nanti Ustazah bagikan kertasnya, kalian jawab di situ setelah kalian menonton video yang Ustazah sajikan ini, yaitu kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Ustazah duduk dulu ya. Ustazah cek Oke, kita hasilnya. mulai dari sini.
Umar bin Khattab adalah salah satu pemuda paling disegani di Mekah. Kalau kalian membayangkan sosok pria yang gagah, tinggi dengan tubuh tegak, itulah Umar. Umar itu kayak Benya Kurai, satu dari dua Umar. Dirimu atau Amr bin Hisham, aku percaya kaulah yang Allah pilih untuk memperkuat agama ini. Keren nggak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kayaknya dari semua film preman pensiun. Bagaimana? Nah, itu kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Selanjutnya Ustazah ada tugas terakhir, yaitu tinggal kalian isi jawaban berbentuk esai. 5 menit kumpul ya. Muter biar kelihatan kawannya. Yang selesai silakan kumpul nanti. Itu jawabannya. Sudah selesai melatih? Ya. Oke. Yang lain? Oke. Oke, terima kasih. Sudah buat nama belum? Sudah, iya. Nah, jangan lupa nama kelas dan tanggal. Akhirnya selesai juga pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Melati? Umar bin Khattab memiliki sifat yang adil, tegas, amanah. Iya. Iya, Umar bin Khattab memiliki sifat Adil, tegas, amanah. iya. Nah, jadi dari pembelajaran kita tentang Umar bin Khattab, kalian termotivasi nggak? Sangat termotivasi dong. Motivasi dari Umar ini berani membela kebenaran walaupun kita sedang sendirian. Jadi walaupun kita sedang sendirian, kita harus berani membela kebenaran. Tegas terhadap kesalahan tapi lembut kepada yang lemah. Adil dalam setiap keputusan, tidak memilih kasih. Jadi harus bersikap adil. Kemudian rendah hati. Walau punya kekuasaan besar, kita tetap harus rendah hati. Selalu mau belajar dan menerima nasihat meskipun kita seorang pemimpin. Jadi kalau kita, walaupun kita seorang pemimpin, toh itu ada nasihat, memang benar, kita harus menerima. Jadi kalau Umar bisa berubah dari keras menjadi pembela Islam, kita juga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Berubah itu dari diri sendiri. Jangan takut untuk membela yang benar dan terus berusaha jadi anak yang adil, jujur, dan berani. Kalau istilah mahfuzat itu man jadda wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Dan man yazro yahzud. Barang siapa menanam, iya, jadi belajar dari diri sendiri. Untuk hari ini Ustazah cukup kesekian dulu ya pembelajarannya. Jangan lupa persiapan pembelajaran untuk minggu depan. Apa persiapannya? Yang pertama, siapkan spidol, penggaris, dan karton. Untuk apa Ustazah? Untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita belajar membuat peta konsep tentang khalifah ketiga. Siapa khalifah ketiga? Nah, jadi siapkan nanti ketiga bahan tersebut untuk belajar di pekan depan. Bila kita tutup dulu dengan melapas Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu di pekan depan. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.